Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mama Albert di sini. Oke semuanya, jadi beberapa hari yang lalu ada yang nanya ke saya, bagaimana sih caranya Mama melatih kontak mata Albert ketika di rumah? Nah, sebenarnya udah saya jawab, tapi mungkin biar lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan di video ini, sekalian akan saya contohkan juga ya. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya Mam. Jadi sebenarnya kontak matanya Al itu rentang waktunya juga belum begitu lama. Tapi yang bisa saya pastikan dari Al, dia akan fokus atau dia akan kontak matanya panjang ketika yang pertama ada barang atau benda atau bentuk atau apapun itu yang membuat dia tertarik. Yang kedua, ada reward dan punishment dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, mungkin kedua hal itu tadi bisa juga Mama terapkan ketika melatih kontak mata anak di rumah. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu ada barang atau benda atau bentuk atau apapun itu yang membuat anak tertarik untuk melihat kita. Bisa dengan apa saja ya, Mam? Kalau saya dulu menggunakan puzzle. Nah, puzzle-nya itu usahakan yang satu bentuk. Nah, jadi jangan gunakan puzzle yang mungkin ada 2 potongan, 3 potongan, itu jangan dulu. Jadi usahakan yang satu bentuk utuh. Contohnya kayak gini ya, Mam. Ini ada puzzle nanas. Puzzle-nya itu banyak ya macamnya ya. Ada buah-buahan, sayur, transportasi, dan masih banyak lagi. Terserah, pokoknya apapun lah yang bisa menarik minat anak. Saya pilih puzzle karena apa? Karena bentuknya kan kecil dan kita butuh anak untuk fokus ke mata kita. Jadi saya pilih puzzle yang kiranya cukup bisa ada di antara kedua mata. Atau puzzle yang kayak gini juga bisa ya, Mam. Pokoknya usahakan yang cukup untuk di sekitar mata, di tengah-tengah mata, di antara kedua mata kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah letakkan puzzle ini di tengah-tengah mata kita, di antara kedua mata. Nah, instruksikan lihat Albert, lihat. Nah, kalau misalkan anaknya belum melihat ke tengah nih, belum fokus ke kedua mata kita, nggak apa-apa. Jadi letakkan di depan kedua mata anaknya, lalu pelan-pelan geser sampai ke sini. Lihat, pokoknya instruksikan lihat terus-menerus sampai anaknya fokus, sampai anaknya akhirnya melihat ke tengah kedua mata kita. Jadi kalau anaknya udah ngelihat gini, dihitung, Mam. Jadi kalau saya dulu awalnya hitung sampai 3 dulu. 1, 2, 3 gitu. Jadi waktunya semakin hari itu semakin ditambah. Jadi mungkin hari pertama 2 hitungan. Kalau saya dulu tuh untuk fokus 2 hitungan itu susah banget ya. Memang pada awalnya itu memang susah banget untuk 2 hitungan itu, berlatihnya tuh lama banget. Jadi buat mama sama papa yang mungkin di awalnya nanti agak kesulitan, mungkin anaknya masih susah untuk fokus, masih susah, harap bersabar. Karena saya dulu juga nggak cepet, jadi nggak langsung belajar gini langsung bisa gitu, nggak. Jadi memang itu berproses. Atau selain dengan puzzle, bisa dengan buah-buahan asli loh, Mam ya. Jadi saya dulu juga pernah pakai buah pisang sama buah semangka. Jadi semangkanya itu dipotong kayak kotak-kotak gitu. Saya letakkan di antara kedua mata saya seperti yang tadi, yang telah saya contohkan tadi. Dan itu lebih berhasil daripada puzzle sih menurut saya ya. Karena kalau dia berhasil, misalkan Albert lihat, mama hitung sampai 3, 1, 2, 3, dan dia bisa, langsung saya kasih reward gitu loh. Semangkanya boleh dia makan, dan jadi dia kayak termotivasi, oh aku mau ngelihat deh biar dapet semangka lagi. Yang kedua, ada reward dan punishment dalam kegiatan yang sedang berlangsung.
Jadi yang pertama, reward itu bukan berarti terus kalau anaknya bisa kontak mata dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin apa, tidak. Jadi rewardnya itu bisa berupa seperti tepuk tangan, atau bisa seperti kalimat-kalimat pujian, misalkan seperti wow, hebat, pintar, cerdas gitu. Itu juga bisa sebagai reward loh. Anak tuh sepertinya sepele ya, cuman waktu saya praktekkan juga, ketika Al bisa ngikutin instruksi saya, Al lihat mama, hitungan 3, 1, 2, 3, wow bisa, hebat, tepuk tangan, tos. Dan jangan lupa intonasi suaranya itu harus berbeda ya, jadi kayak yang wow, hebat, Albert cerdas, Albert pintar. Mungkin sambil digelitikin atau gimana, jadi pokoknya biar anaknya senang. Kalau punishment di sini bukan berarti seperti ditendang, dipukul, dicubit, atau pokoknya tindakan fisik gitu, bukan ya. Melainkan punishmentnya adalah sesuatu yang dia tidak suka. Jadi cari apa sih yang dari anak ini nggak dia suka gitu. Kalau Albert dulu dia kan nggak suka sama sesuatu yang lembek, pokoknya yang dia tuh anaknya jijian. Jadi ketika kita lagi mau latihan kontak mata nih, saya juga siapin. Jadi kayak tepung terigu, saya kasih kayak bubuk coklat, terus saya kasih air, jadi dia agak-agak kayak lumpur gitu kan. Nah, karena anaknya jijian, jadi saya siapin itu juga. Jadi kalau misalkan dia 1 detik aja udah melengos atau apa, dia udah nggak ada minat untuk belajar, jadi kayak saya olesin dikit-dikit, mungkin ke tangannya atau ke pipinya atau ke badannya pokoknya kan. Jadi yang bikin dia gitu kan, karena memang awal-awal dulu dia tuh jijian banget anaknya gitu. Atau mungkin bisa juga dibikin kayak dadar gulung. Jadi mama sama papa tuh siapkan selimut, nanti anaknya ditaruh di dalam selimut terus digulung di dalam selimut, jadi kayak dadar gulung gitu. Jadi tangan sama kaki digulung di dalam selimut. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan gangguan proprioseptif itu tidak suka ya digulung, dia akan nangis, akan berontak gitu, karena mereka nggak suka merasakan tekanan dalam tubuhnya gitu. Nah, cara ini juga beberapa kali digunakan saat terapi ya, karena terapisnya pasti bilang sama saya, tadi agak nggak nurut nih, jadi digulung dulu sebentar gitu. Nah, setelah digulung anaknya baru mulai mau ikut instruksi. Nah, oke, itu tadi cara saya melatih kontak mata pada Al di rumah. Ada 2 cara, yaitu yang pertama pakai puzzle atau apapun yang kiranya bisa menarik perhatian dari anak. Yang kedua, dalam sebuah kegiatan itu atau mungkin dari kegiatan melihat puzzle itu tadi, ada reward dan punishment. Dan saran saya itu dilakukan setiap hari secara berulang-ulang. Jadi setiap harinya mungkin hitungannya ditambah, mungkin hari pertama 2 hitungan, hari berikutnya 3 hitungan, hari selanjutnya 5 hitungan. Pokoknya bertahap. Buat mama sama papa jangan patah semangat, berusaha terus, lakukan berulang-ulang, jangan bosan dan jangan lelah untuk berdoa dan berusaha. Jadi perjuangannya memang panjang, tapi insya Allah akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk kedepannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga menjawab pertanyaan mama dan papa semuanya tentang bagaimana caranya melatih kontak mata anak di rumah. Dan silahkan bagi mama atau papa yang mau bertanya-tanya atau mau sharing seputar anak-anak, perkembangan anak-anaknya, bisa mampir ke Instagram saya, bisa DM saya langsung, karena saya seneng banget kalau ada teman-teman baru untuk saling bertukar pikiran ataupun saling menceritakan bagaimana perkembangan anak-anak istimewanya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!